dan segering mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Bapak Amhari keluarga besar Bapak Amhari bin Wangsa Pungkara. Barangkali ada anak cucu cicit mungkin ya, cicit Mbak Amhari upami ka Bapak Wangsa Pungkara naon itu dekinan teh anak cicit ya bawa. Alhamdulillah keluarga besar Bapak Amhari khususnya Bapak Haji Anan. Oh, terus finishnya Umroh Thayyib terus sabarannya. Alhamdulillah puji sareng syukur lan panjenengan hadirat Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu urang tiasa kempal ngariung keluarga besar Bapak Amhari, khususnya keluarga besar Bapak Kiai Haji Anan dikawin cicit Dewika Pak Putrana. Alhamdulillah lengkap Luki Bandung oge sumping derajat sumping kuat. Alhamdulillah mudah-mudahan di Bandung salawat sinarang salam ayo nabikan kanjeng orang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekeluargana, para sahabatnya, mudah-mudahan urang kenging syafaatna. Para kesepuhan para wargi sadaya wengi ieu bade mangaoskeun sababaraha hadis Nabi anu kaitan sareng pernikahan. Eta materina ya 17 tahun ke atas ya. Atau 20 tahun ke atas. Persyaratan minimal aya mah 20 ngaji. Ikat persyaratan pemerintah. Tapi sanes itu mudah-mudahan anu usiana masih di bawah oge tiasa ngambil pelajaran tina hadis-hadis anu bade diinungkeun dina wengi ieu. Kunaon nyana tema ieu para kesepuhan mewah para wargi sadaya ieu panginten abdi hayang emutan utawi nangka para putra abdi incu-incu anu sakedap deui bade narika sasi payun tahun payun ya, tahun payun insyaallah mungkin opal Januari terus hanif Februari tantos ka payunna bakal nyusul margi nya sakieu seueurna nu teu acan narikah teh nya tantos garadis tantos baru jangan gitu. Mudah-mudahan ieu oge tiasa aya manfaatna kangge panganten anyarnya, aya panganten anyar di UPI. UPI. Mudah-mudahan oge manfaatna kangge panganten bari ieu. Panganten bari. Panganten lawas. Urang panginten dangemot deui salami ayeuna salam pernikahan urang nu 10 tahun. Urang di naon dicocokkeun sareng hadis-hadis Kanjeng Nabi, mudah-mudahan inggangannya. Kata Nabi pilih aya anu parantos anu kantos nikah nikah deui misalna nya bisa mudah-mudahan tiasa kangge bekal sadayana. Insyaallah bade diberikan ayat 14 hadis nu kaitan sareng pernikahan. Anu kahiji hadis anu usina
meninggalkan yang nikah teh sunnah. Menikah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni fatajawwaju fa inni mukatsirun bikumul ummamu wa man kana za tolin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna sawmalahu wijaun. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah. Jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, jantan nikah teh sunah. Pami sunahnya bagitan ayah pahalana, pasti ayah pahalana. Di satu sisi sunnah itu nikah itu kebutuhan biologis manusia yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain Allah memberikan hukum nikah ini sunnah. Jadi sok ayat paribasanya ibadah anupan rawasna cenanya nikah teh nya sunnah nya sesuai saran kahoyong terus kahoyong jantan tabiat jalmi. Hadis kedua, menikah bagian dari sunnah para rasul. Penerima menikah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah bagian dari sunnah para rasul. Menikah juga bagian dari sunnah para rasul. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Arba'un min sunanil mursalin min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'atturu wa siwak. Zalika, artinya ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yakni rasa malu, memakai wangian, bersiwak, dan nikah. Jantan sunnah para rasul teh kaiji isin ngangge sesengitan, bersiwak, nikah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jantan para rasul mengamalkan yang 4 perkara ini. Kaiji isin, 2 ngangge minyak sengit, katilu bersiwak, anu kaopat nikah. Jadi al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman dan merupakan amalan para rasul. Hadis anu katilu, anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Hadis tentang pernikahan lainnya, yakni anjuran menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah mampu baik fisik maupun ekonomi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la maksar sabab man istata'a minkum ba'at falyatajawwad wa man lam yastati fa alaihi bisawm wa innahu lahu wijaun. Artinya Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya. Mampu secara fisik, tubuhnya sudah mampu. Upami istri, orang
organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik, sudah kuat. Beberapa bulan yang lalu ada berita di TV, katanya di Madura, Pak Haji, ada pernikahan usia muda, SD kelas 4 ya, 10 tahun, di bawah umur. Secara fisik mungkin mereka belum mampu, secara psikis sudah belum mampu, secara ekonomi juga belum mampu. Jadi apa yang mendasarinya sehingga orang tuanya menikahkan, ditikahkan ayah di video di YouTube. Nah, jangan sampai terjadi karena ya ini menyalahi hadis yang tadi disampaikan ya. Jadi bagi para pemuda, pemudi silakan nikah kalau sudah mampu. Tetapi ada mungkin batasan yang relatif mampu, misalnya dari segi ekonomi itu batasan mampu setiap orang mungkin tidak sama ya. Tapi paling tidak si calon yang menikah itu sudah punya pekerjaan. Kalau berapa nominal penghasilannya itu relatif, yang penting sudah punya pekerjaan yang tetap ya. Hadis keempat, orang yang menikah ditolong Allah. Hadis tentang pernikahan berikutnya bahwa Allah akan menjamin pertolongan kepada orang yang menikah, sebagaimana dalam hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatan haqqu alaihi awanahum wal mujahidu fi sabilillah wal mukatibi alladhi yuridul adai wan nikahu alladhi yuridul afafi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara yang Allah wajibkan beri pertolongan, yakni mujahid di jalan Allah, hamba sahaya yang ingin menunaikan perjanjiannya, dan orang yang menikah demi menjaga kehormatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi pemuda yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, insya Allah akan ditolong oleh Allah ya. Artinya ya yang sudah jelas diselamatkan dari perbuatan dosa zina, itu yang pasti ya. Dan yang lainnya juga akan ditolong nanti. Kalau misalnya dari segi ekonomi belum mapan, insya Allah setelah nikah akan mapan. Jadi sukses itu bisa dibangun setelah nikah. Setelah nikah bisa dibangun bersama-sama. Kesuksesan itu, baik sukses dunia maupun akhirat. Yang ke berapa? Keempat, kelima. Kelimanya jadi dia nomor 4 deh. Yang kelima, nikahi perempuan amanah. Hadis tentang pernikahan lainnya yakni anjuran menikahi perempuan yang amanah. Ma istaqadal mu'minu ba'da taqwallahu khairan lahu min zawajatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nadara ilaiha sarathu wa in aksama alaiha abarathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa maliha. Artinya tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin
setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang salihah, yang bila disuruh menurut, dan bila dipandang menyenangkan, dan bila berjanji menepati, bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ia pagitan karawas kunotos nikahnya, kunotos nikah, nikahi perempuan yang amanah, nu amanatnya nu kumaha. Jika disuruh nurut, nah, tapi disuruh untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang ma'ruf ya, dipandang menyenangkan. Bila berjanji menepati, ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Maka diamutan ke para istri ya, atas nikahnya. Batasan ditinggalkan itu sejauh batas selama seperti apa gitu? Di sini tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Kalau ditinggalkan sebentar ya tanggung jawabnya sebentar. Kalau ditinggalkan lama tanggung jawabnya lama. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Misalnya ini di kantornya kami kasakola sejam. Dalam waktu 1 jam itu punya kewajiban untuk menjaga diri dan harta suaminya. Pilih abis menuju moe naonnya mah moe pupuk kandang kehujanan, nah itu tanggung jawab istri di rumah walaupun hanya 1 jam. Itu 1 jam sebanding dengan misalnya dengan 10 bulan. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi ya. Jadi relatif mungkin yang sebentar bisa jadi pahalanya besar karena masalahnya berat, karena masalahnya penting yang 1 jam itu. Tapi bisa jadi yang 1 bulan mungkin biasa-biasa saja karena tidak ada masalah yang sangat penting ya. Seperti ada kisah yang seorang istri tidak berani keluar rumah karena suaminya melarang, padahal orang tuanya meninggal. Ya mungkin pahalanya bisa sangat besar karena dia harus memilih 2 hal yang sangat berat, dua-duanya berat ya. Anu kagenep yang keenam, baik akhlaknya. Sebelum menikah perlu ditelisik agama dan akhlaknya agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridho akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan muka bumi, fitnah dan muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih. Kata kami aya calon anu tos kantenan akhlakna saya mah nya kedah enggal nikahkeun pilih aya fitnah. Nomor 7, penyabar dan syukur. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih calon istri yang penyayang dan syukur. Tazawwajul wadud dal wadud fa inna mukatsiru bikumul amam. Kemudian bila lepat dia teu aya sakalan undul Arab. Mukatsiru bikumul umam. Artinya nikahilah wanita yang penyayang dan syukur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Penyayang dan syukur. Syukur maksudnya banyak anak seueur putrana biasa ditinggali ti sepurna pami sepurna
seueur putrananya dengan harapan anaknya juga sama, punya genetik yang sama. Mung ayeuna mah dibatasi ku urangnya. Bisa jadi sebetulnya istri kita punya bakat, punya potensi subur, tetapi dibatasi karena berbagai hal dia. Hari embah maka pungkur tiasa di kas 11 kagerok sadaya ayeuna mah 3 oge teu kagerok misalna dia. Jadi mangga untuk acara nikah cari perempuan yang subur dan penyayangnya. Yang 8, baik agamanya. Rasulullah menganjurkan untuk memilih calon pasangan yang baik agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'i limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fattara bidzatid taribat yadak. Artinya wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. 1 karena hartanya, 2 karena kedudukannya, 3 karena parasnya, 4 karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya. Sebab kalau tidak demikian misalnya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perempuan yang merdeka hendaklah memilih pasangan hidup yang tidak bersuami atau yang beristri. Selain disebut pelakor, menikahi pasangan hidup yang sudah bersuami atau beristri agar tidak timbul masalah. Man arada ayyulqiyallahu tahiran mutahharan fal yatajawwaj al-harair. Barang siapa yang mau menghendaki Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah ia mengawini wanita merdeka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Upami merdeka dalam pengertian bebas dari perbudakan, pengitan testaya namanya. Pengitan di dia mah diartikan pilarian upami pamagat nilaran istri mutacan yaduk caroge atau kainnya, atau istri melarian pamagat atau acan gaduh istri saksana bios usahakeunnya supadasnya teu seueur masalah. Anu ke-10, yang ke-10 tidak meminang yang sedang dipinang orang lain. Nalamar istri anu nuju anu tos dilamar kudu sanes. An yabi'a ba'dukum ala bai'in ala bai'i ba'dan wala yahtub rajul ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw dan lahul khatib. Artinya sesama mukmin adalah bersaudara, maka baginya tidak halal menawar barang yang telah ditawar atau dibeli saudaranya, dan tidak halal meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali bila saudaranya telah membatalkan pinangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu ketika khitbah suka ditanya apakah putri bapak ibu ini tidak sedang dipinang atau belum ada yang meminang.
ditaros gitu secara langsung, hanya pernyataan langsung dari orang tuanya, karena tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Yang ke-11, sedikit maharnya. Rasulullah menganjurkan untuk memilih calon istri yang maharnya tidak memberatkan. An Abi Hazim An Sahal bin Sa'ad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rajulu tajawwaju walau bi khatimi min hadid. Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi para pemuda silakan cari calon istri yang tidak menuntut mahar yang besar, yang banyak, ya. Tapi upami orang nggak mampu kan ya enggak. Tapi sekalipun mampu, kalau si perempuan itu sudah berani mengajukan permohonan mahar ingin sekian, itu ada tanda tanya bagaimana ke depannya. Nembengnya pada rumah tangga terus wantun nari. Walaupun itu hak istri ya, kemudian hak istri untuk meminta mahar berapapun. Tetapi perempuan yang baik ya dia tidak akan meminta mahar yang besar, yang banyak. 12 perempuan salihah. 12 perempuan salihah. Rasulullah SAW mengemukakan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan salihah. Adunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya perempuan salihah ini yang diutamakan untuk dijadikan istri karena akan membantu suaminya dan dalam segala urusan terutama akhirat. Terang henteu calon istri orang saleh pengen dari taliti kedah ditaliti mohon ta upami zakat mah paling tenggang ke talitina upami tebih kumaha. Mungkin ada trik-trik nanti dari Bang Haji bagaimana ciri-ciri wanita salihah dari jauh. Misalnya upami di medsos kumaha gitu tanya. Ningali postingan mungkin ningali riwayat di postingan Instagram aku mungkin bisa dijadikan referensi bahwa itu wanita salihah. 13 menjaga syahwat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa barang siapa yang mengawini perempuan karena prestisinya, Allah akan menambah kehinaan padanya atau pada suaminya. Barang siapa yang mengawini perempuan karena hartanya, Allah akan menambah kemiskinan padanya. Barang siapa yang mengawini perempuan karena trah atau nasabnya, Allah akan menambah kerendahan padanya. Dan barang siapa yang mengawini perempuan dengan maksud hendak menjaga pandangan mata dari maksiat dan zina, Allah menyambung hubungan keluarga. Allah akan memberkahinya dan istrinya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi bagi para pemuda yang mau nikah ini penting, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga syahwat agar selamat dari dosa zina. Yang terakhir, yang ke-14, pilih yang seiman agar selamat. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah memilih istri yang beragama, yaitu Islam, dan berbudi pekerti yang baik, agar kedua tanganmu atau dirimu selamat. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Peringatan Rasulullah SAW tersebut bertujuan agar dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dahulu memperhatikan persyaratan keagamaannya. Lantaran dengan agamanya ia dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar dan menyadari tanggung jawab dan haknya untuk menjaga diri. Setelah itu baru perhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia, atau kecantikan, keturunan dan harta. Di barangkali bisa disampaikan beberapa hadis, ada 14 hadis yang berkaitan dengan pernikahan. Mudah-mudahan bisa jadi bekal para putra, cucu dan generasi berikutnya dalam merencanakan untuk memilih calon istri atau calon suami. Yang berkaitan dengan pekerjaan, ini biasanya ada salah satu kendala bagi para pemuda ketika mau menikah, sangat memperhitungkan pekerjaan, penghasilan, sok sieun jadinya sieun TJJ. Ya. Upami orang ningali contoh ka Kanjeng Nabi, kebogor Kanjeng Nabi waktu nikah beliau berprofesi sebagai pedagang. Ya. Satu ketika beliau membawakan dagangannya Siti Khadijah. Ternyata setelah dibawa oleh Kanjeng Nabi, penghasilan Siti Khadijah dari perniagaan itu berlipat ganda. Kemudian ditanya ke pendampingnya, pembantunya yang mendampingi Kanjeng Nabi, salah satunya karena ketika berdagang Kanjeng Nabi itu sangat jujur baik dalam hal timbangan, ukuran maupun tentang kualitas barang yang dijual. Dan jadi kangge anu usaha dagang tidak perlu berkecil hati. Ayat contohnya Siti Khadijah ku aja nyalirake kan pedagang. Beliau pedagang yang sukses, orang terpandang, perempuan yang menjaga kehormatan, cantik lagi. Jadi ya gelis, ya beunghar, terpandang. Kemudian beliau juga sangat menjaga kehormatannya. Makanya 4 kriteria itu mungkin terpenuhi, sehingga Kanjeng Nabi berkenan menikah dengan Siti Khadijah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, nikah itu sunnah. Maka insya Allah barang siapa yang bertekad melaksanakan sunnahnya, Allah akan menolongnya. Yang penting niat melaksanakan sunnah, menghindari dari perbuatan zina. Kalau sudah mampu segera menikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warubah di awalnya sebab fankihu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi oke para rasul tetap sami narikah. Kalau Nabi Isa tetap nikah, dia bakal nikah lah satu sebelum Quran Allah midaw maubilan syaitan rajim wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para utusan sebelum kamu Muhammad, dan mereka juga memiliki pasangan dan turunan. Di niatan yang baik disadari yaitu ibadah di niatan yang baik.
banyak niat nikah yang baik, diantaranya yang paling pokok tadi lil afaf, menjaga harga diri supaya jauh dari kemaksiatan. Niat yang baik juga diantaranya reproduksi, jadi melestarikan populasi manusia dengan asam folat. Banyak ya. Jadi melaksanakan perintah Allah. Kalau perintah Allah dilaksanakan ya berpahala. Apalagi tujuannya untuk afaf tadi itu, menjaga diri dari kemaksiatan. Tadi disebut juga wanita yang saleh yang gimana? Di Quran disebutnya Allah wanita saleh. Alhamdulillah masyaitanir. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah adalah qanitat, istri yang taat ke Allah, taat ke Rasulullah, juga taat ke suami selama suami memerintahkan kebaikan. Taat, qanitat. Hafizat, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, lil ghaibi, terutama ketika suaminya tadi tidak di rumah, tidak di rumah, bisa sebentar, bisa selamanya. Jaga harga diri bima hafizallah. Di hadis-hadis Nabi tadi disebut ciri wanita salihah kalau disuruh nurut, dipandang menyenangkan, kalau ditinggal menjaga harga diri dan harta suami. Terus ada poin juga tadi, kalau ada laki-laki yang baik akhlaknya kemudian melamar, maka terima. Tapi menolak juga boleh. Hanya kalau menolak orang baik, hati-hati. Saya pengalaman di Madura itu, ada teman saya dulu melamar anaknya kiai. Di Madura tuh kalau kiai biasanya agak gengsi gitu. Perempuannya ceritanya anaknya kiai. Teman saya anaknya orang biasa tapi soleh gitu. Ditolak, tidak diterima. Padahal tahu ilmunya Ya? Padahal tahu ilmunya. Tahu ilmunya padahal. Tahu semua itu. Apalagi kalau tahu ilmunya biasanya ladan Allahnya tinggi itu juga. Jadi agak mending kalau orang tidak tahu. Kalau orang tahu malahan dari Allahnya besar itu peringatannya. Tadi disebut kalau menolak orang baik-baik itu kelak akan ada fitnah, akan ada cobaan besar di depan, ada malapetaka. Teman saya orang baik, teman sekelas saya juga ditolak oleh anaknya, oleh si kiai itu. Terutama kiainya yang menolak itu. Kalau anaknya sama mau sebetulnya ditolak ya oleh bapaknya itu yang disebut kiai itu. Sekarang cerita sekarang kemudian akibat menolak dulu itu, yang perempuannya sengsara, punya nikah dengan orang lain, kemudian punya anak, cerai, dan dalam percayaannya kemudian sengsara karena ditinggalkan, ditelantarkan. Yang perempuannya itu oleh mantan suaminya, telantarkan. Karena di Jakarta sekarang anaknya juga. Teman saya yang ditolak itu sekarang jadi direktur yang dulu ditolak itu jadi direktur, punya pesantren besar, baru insya Allah juga baru di wisuda S3 di Malang. Nah, sekarang ceritanya nyambung lagi, kontak bukan nyambung, kontak. Kemudian menyampaikan penyesalannya ya, atas keputusan orang tuanya dulu menolak. Ya tidak bisa sekarang yang laki-lakinya sudah punya istri, teman saya punya istri, punya anak, itunya kontak lagi ya ke mantannya istilahnya. Tidak bisa. Apalagi orang tua si perempuannya sudah meninggal dunia, tidak mungkin diminta dimusyawarah ulang ya. Sekarang setuju enggak misalnya gitu ya, tidak bisa meninggal dunia. Jadi hati-hati kalau menolak orang baik ya, hati-hati. Cara menolaknya harus baik juga. Boleh tidak menerima tapi juga harus dengan baik-baik. Kalau sembarangan, itu kata hadis tadi juga nanti akan ada fitnah dan fasadun kabir, ada kerusakan besar
yang akan menimpa di hari depan. Alhamdulillah. Sekarang misalnya ada yang melamar anak kita, misalnya satunya bos, satunya insinyur, misalnya 3, yang ketiga ustadz, mau dikasih siapa itu kira-kira? Kira-kira jawab pada itu. Satu bos, kedua insinyur, yang ketiga ustadz. Itu anak kita mau dikasihkan ke siapa itu? Istikharah nanti. Istikharah. Kita pilihan terbaik bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kuno kami menunda nikah karena alasan kesehatan. Kesehatan? Karena kesehatannya tidak bisa menikah gitu, menunda-nunda kondisinya. Kondisi kesehatan. Kesehatannya ya, sehingga menunda untuk nikah, hukumnya gimana? Ya nanti tergantung kalau calonnya bersedia tidak bersalah. Kalau calonnya bersedia, ada cerita tapi sekilas ya hanya itu. Yang perempuannya tuh penyakitan betul itu, penyakitan. Tapi ada laki-laki yang sangat suka itu. Ternyata bukan suka apa-apanya, ingin urus tuh. Wah ini hebat ini, laki-laki hebat ya. Jadi justru ingin ngurus ketika menderitanya itu. Allah, laki-laki 1001 zaman sekarang jarang. Tapi mungkin ada aja. Kalau dilihat di sejarah, ada di Quran itu, di Nabi Ayub itu. Nabi Ayub kan istrinya tidak satu ceritanya. Kan ketika Nabi Ayub sakit, ditinggalkan itu oleh istri-istrinya, kecuali satu yang ngurus itu. Tapi ketika Nabi Ayub sehat, istrinya meninggalkan itu, ingin kembali lagi, kembali lagi semuanya. Jadi melihat kejadian demikian ya relatif tergantung yang bersangkutan dan yang calon yang bersangkutan. Kalau mau nggak persoalan. Jadi harus tetap ikhtiar ya, tetap diikhtiari, tetap diobati. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan barangkali? Beda agama. Kalau beda agama itu langsung sama dengan perzinahan kalau jadi nikah. Dan tidak sah nikahnya juga. Dari sejak akadnya sudah tidak sah. Ya, tidak sah. Atau ketika akadnya masuk Islam gitu. Sah ketika akadnya, tapi beberapa hari kemudian balik ke agamanya. Sejak balik ke agamanya itu cerai, itu otomatis. Kalau berlanjut, ya berzinahan. Seperti yang Lydia Kando itu. Dengan siapa itu? Jamal Mirdad. Wah itu beda agama ya. Nggak boleh contoh. Saya pengalaman diajak menikah, ikut menikahkan, mengarahkan, menikahkan yang baru masuk Islam. Namanya mu'allaf. Ada yang baik gitu ya. Ada baik. Yang tapi sedikit yang baik. Yang berat kemudian banyak. Di Majalengka juga sekarang ada juga masih ini. Jadi tersiksa maksudnya tersiksa karena si istrinya juga agamanya kurang baik ya, agamanya ya gitu aja lah standar. Nikah dengan mu'allaf ya awalnya bagus-bagus saja, dinikahkan di KUA di sini di kita. Sekarang kasihan ke istrinya itu, yang mu'allafnya ini. Jadi sholat tidak sholat, kadang-kadang gitu. Sulit, jadi berat ke istrinya itu, jadi beban. Jadi kalau misalnya ada yang mu'allaf, kapan-kapan juga diperhatikan betul itunya, niat ke agamanya itu. Kalau hanya masuk Islam saja, kemudian nanti saya kalau sudah nikah baru mau belajar, itu hati-hati. Sebab ketika nikah nanti semangat mau belajarnya betul lah. Tapi kalau memang belajar sebelumnya kelihatan, silakan aja. Saya pengalaman itu banyak yang begitu itu.
Akhirnya dibalikan lagi ke yang ikut ya, ke saya lagi kadang-kadang. Gimana nih Pak Ustaz dengan anu gitu. Ya udah gini aja, cari orang yang anu. Kemudian suruh perdalam agama di orang-orang terdekatnya. Allahu a'lam. Rasulullah menekankan agama ya, taribat yadak. Kamu akan mendapatkan keuntungan dalam pertimbangan agama. Istilahnya kalau sengsara misalnya gitu ya. Nanti karena agamanya kuat, sengsaranya baik. Sengsaranya baik. Ya kalau kalau baik ke depannya, maksudnya rizkinya baik, agamanya baik, ya jadi baik. Jadi dina baik-baikna rada sesat, pami agama saya, sesana saya. Sesangsarana Ya sesangsarana pami agama saya. Terbaik karena sering minta pada Allah biasanya juga. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Mahar tadi juga, mahar ya. Masalah mahar coba itu gimana itu? Barangkali persoalan mahar. Misalnya gini, kalau nanti ada perempuan tidak minta mahar, tidak menentukan jumlahnya, gimana calon suaminya itu? Misalnya, Neng berapa maharnya? Kumaha AA misalnya gitu. Kumaha itu? Badi pasian naon kurang. Kumaha lurah harita. Mirip dengan UMR. Maksudnya kalau ada perempuan yang solihah, itu solihah kalau begitu itu. Solihah. Bagaimana aja? Repot tapi kitanya ya, gitu. Di pasian sendal handap teuingnya, gitu. Nah, kan bari handapnya gitu. Pasian tiung gitu teh. Luhur tapi harganya murah. Jadi kumaha, maka istilahnya ada istilah mahar misil namanya. Mahar misil. Jadi mahar standar yang umumnya di tempat itu berapa gitu. Jadi kalau kita lihat akad-akad pernikahan, dengar coba umumnya orang tuh di tempat bersangkutan tuh berapa gitu ya. Kalau kebanyakan tuh misalnya banyaknya mayoritas 5 gram misalnya, ya udah 5 gram pasang. Kalau misalnya umumnya 10, ya 10. Jadi lihat keadaan secara umum. Namanya mahar misil namanya. Kelayakan. Ya, mahar umum jadi standar umum. Miriplah dengan upah kerja, itu kan itu. Undangan gitu. Itu ada hal-hal tidak tertulis tuh. Undangan sakitu, saha menentukan itu. Gitu. Jadi di kehidupan tuh ada hal-hal yang tidak ada hukumnya tertulis tapi jadi patokan gitu. Itu misil namanya, mahar misil, ujratul misil gitu. Yang repot kan kadang-kadang di ustaz juga atau di kiai mana gitu ya. Kalau nyuruh orang mang sabaraha ya kumaha ustaz buruna teh. Pasien 100 uihna eta teh baeur. Gitu ya. Tapi hiji mangsa di pasien 300 seri, kunaon seri dibatur dengan 150 jadi gitu. Burut ya berarti. Maka yang seperti itu kita harus tahu yang upah umum gitu ya. Harus tahu. Sehingga siap hukumnya ada orang memberikan standar kurang jelas ya. Seperti mahar tadi. Wallahu a'lam. Di zaman Nabi tadi walaupun cincin dari besi sulit, di Arabnya dari besi sulit, dia mah rongsok saja. Ada orang masuk padang pasir, bahala zaman Nabi itu sulit besi itu. Milari noge. Wallahu a'lam. Tapi intinya berharga. Jadi hal-hal yang berharga bisa dijadikan mahar. Sampai ada mahar nanti mungkin unik. Hafalan Al-Quran. Hafalan Quran. Hafal apa? Qul huwallahu ahad. Tidak apa-apa. Silakan. Kalau bersedia. Tapi hati-hati kalau melamar putra kiai itu biasanya testingnya hati-hati. Takut disesuaikan dengan nama. Kamu namanya siapa? Melamar anak saya, Yusuf. Coba dulu hafal surat Yusuf. Hafal nggak kamu? Kemudian saya Anas, datang lagi. Saya Anas, lu Anas tuh. Coba baca surat An-Nas. Langsung hafalnya An-Nas itu.
Apalagi nyebut saya yang ketiga, saya Kausar namanya. Inna a'toina kal kausar. Tereh aja Pak. Ya barangkali ada testing sepertinya lelucon tapi lucu gitu, tapi lucunya baik gitu ya. Barangkali kan ada itu. Mungkin kombinasi kawin seperangkat alat sholat kita abot ya. Seperangkat alat sholat itu masuk musola enggak? Itu. Saudara mungkin musola aja seperangkat. Nah itu ya. Kadang-kadang seperangkat alat sholat. Oh sih dengan jam musola sih kan apa gitu ya. Tidak kamu jawab saya ngajarkan sholat saya sekantan kamu jawab. Jika nggak kali itu nggak. Untuk. Jadi kalau mahar itu ya hanya barangnya saja. Barangnya yang diucapkan ya. Hanya nanti begini itu. Kalau seperangkat alat sholat ya, nanti sehari-harinya juga dipakai suaminya enggak gitu. Sejatahnya misalnya, apa hanya dipakai istrinya gitu. Jadi maka nanti ya kayaknya harus ada kesediaan. Sebab dalam mahar begini nanti itu. Memang jangan main-main mahar itu ya. Mahar itu milik istri penuh gitu. Pokoknya begitu. Punya istri penuh gitu ya. Tapi nanti ada istri yang apa riwayat atau tidak gampang ke surganya. Kalau maharnya itu diberikan ke suaminya. Oh itu istri yang sengoloannya. Tapi memang begitu. Kesadarannya. Ya kesadarannya apa sekali gitu ya. Misalnya tadi mahar 10 gram emas. Lihat awal-awal pernikahan rada susah kayak anu ya. Kita 10 gram teh 5 gram na jajabkeun heula ka kadipaten jadi gitu. Biasa sih hoyong 5 baik gitu. Jadi 5 na mangga gitu ya. Itu bagus itu. Itu ada ayat Qur'annya. Fa in tibna lakum man sya'in faqulu hani'an mari'a. Jadi kalau ada istri menyerahkan sebagian maharnya atau maharnya ke suaminya, silakan menikmati. Gitu ya. Ada di Quran itu disebut Allah Subhanahu wa taala. Fa in tibna lakum. Kalau tapi menyerahkan ya, entong dioloan. Di Quran tidak disebut dioloan, tapi di sini ya perasaan istri di sini melihat suaminya itu di awal pernikahan tuh susah atau gampang, susah gampang, maka perasaan main. Oh ini misalnya tadi mahar coceng saati kurang menuju hese ya teh, anu gitu. Bagus istri model gitu. Terus dipincar misalnya mahar ke suami. Oh, pemilik kata-kata tong digentosan di akhirnya gitu ya. Bagus. Gitu. Tapi peminta yang kata digentosan ya perlu digentos. Gitu ya. So bilang mantan jadi ya. Kurang mana namanya yang tadi itu. Jadi diolowan entong tapi pami disanggakan ku istrina, ya istri teh pisorganya teh sebetulnya. Di surga istrinya. Apa dikasihkan sebagian atau dikasihkan seluruhan? Pernik banyak persoalan mahar. Sebetulnya mahar juga ada mahar bukan tunai tapi nganjuk. Dengan mahar sekali nganjuk. Sebetulnya ada itu. Boleh. Sampai jumlahnya tidak disebutkan boleh. Ini banyaknya itu. Gitu. Tapi nanti ada resiko upami nganjuk terus pamita disempatkan bisik terjadi perceraian belakangan itu maharnya cuma statusnya. Mahar tak akan dibayar misalnya nganjuk. Kemudian cerai. Itu maharnya dibayarkan atau dipinta kan? Lamun disempatkan jumlahnya maka dibayar separuh upami istrinya tak akan dikoma-koma. Gitu ya. Tapi lamun tak disebutkan bisa, kita mah ya tenang sebetulnya. Wallahu a'lam. Jadi ada nanti, tapi di kita sudah alhamdulillah baik semuanya tunai gitu ya. Beda dengan kontan. Awas ya. Ini kita tunai dengan kontan apa? Nah, mau ini harus tahu ini. Tunai dengan kontan ada bedanya. Sama ya. Kalau pernikahan beda.
Prakteknya sama kontan dengan tunai. Tapi kalau kontan resikonya itu harus ada gantinya waktu juga. Jadi kalau diatur dibayar kontan, itu kan istrinya menerima maharnya. Iya. Suaminya tuh habis itu tuh harus menerima sesuatu dari istrinya. Perlu dikontan Anda ya? Maka iya, harus kontan. Maka betul nih, ini kemarin-kemarin ada di kelompok Salafi itu. Maaf ya, kelompok Salafi yang di Cadar itu baturnya, batur pernah kecelakaan makan gitu. Dia masuk kamar itu. Nggak tahu montanan apa di kamar dengan istrinya itu. Jadi sebab disebut kontan, karena kontan. Jadi istrinya menerima mahar, ya suaminya dalam waktu dekat waktu itu harus menerima sesuatu juga dari istrinya. Ya. Kalau dulu zaman sahabat, zaman Nabi, orang lain tuh di luar tuh makan gitu ya. Ya suami istri masuk kamar, buka kado kemudian. Ya kado dan macam-macam lah gitu lah. Gitu. Yang disebut kontan tuh. Tapi kalau tunai enggak. Kalau tunai bisa digantinya, bisa nanti malam, bisa besok, bisa kapan. Kan kalau tunai juga malahan, tapi pamili pernikahan tongnya mah. Tunai kan bisa di depan. Kalau jual beli pesanan. Mesen domba 3 juta, kan dombanya belum datang. Kemudian uangnya tunai di depan, boleh. Gitu ya, boleh. Tapi kalau pernikahan tidak begitu, ya. Jangan minta balas-balas depan kalau ada belum ini ya, gitu ya. Tapi kalau tunai itu mirip dengan perdagangan sebetulnya. Kalau tunai itu malahan sebelum diterima ganti dari yang kita tunaikan, itu bisa pembayaran dulu gitu ya, duluan, seperti dalam jual beli pesanan gitu ya. Atau bisa nanti yang sistem COD ada, bayar belakangan bisa, tapi tunai juga. Jadi kalau tunai itu bisa berjangka lah, ada waktunya. Tapi kalau kontan itu istilahnya sebetulnya ya bisa ada waktu itu juga, balas membalas, serah terima ya, dari yang dikontanan itu. Wallahu a'lam. Makanya yang paling bagus memang tunai. Kalau misalnya dikasih mahar, terus malamnya nggak mau ini ya, berhubungan, terus dicerai, nah itu si maharnya kajantanan ya Pak, itu si maharnya kemana? Apa dibalikan lagi atau? Enggak mahar. Gitu. Kemana? Udah nikah, terus si istri itu nggak mau dijauhi gitu, akhirnya dicerai sama suaminya. Nah, iya malamnya tadi diantarkan ke orang tuanya gitu, dan karena nggak mau, istrinya nggak mau digauli. Nah, maharnya itu boleh dikembalikan lagi atau gimana? Tadinya, tapi rinci disebut juga itunya. Gram-gramnya banyaknya itu. Nyamuk rinci pasti diterangkan. Bisa dikembalikan juga. Nikahnya mewah gitu. Nah, sekarang yang minta cerai siapa? Suaminya, karena istrinya nggak mau. Yang minta cerai, nanti kan ada perceraian, yang minta tuh kadang-kadang istri ya. Suaminya yang mengembalikan ke orang tuanya. Suaminya berarti yang ya, karena istrinya tidak mau digauli gitu. Nah itu maharnya itu cuma kita ditarik kembali. Ya bagaimana kesediaan istrinya itu. Kalau yang kasus begitu itu, yang harus dikembalikan itu ada yang harus dikembalikan, yaitu kalau perceraiannya adalah permintaan istrinya, itu harus dikembalikan itu. Kalau permintaan istrinya perceraian itu. Tapi kalau dari suaminya itu gimana istrinya itu? Kalau mau dikembalikan silakan, tidak juga ada apa-apa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting terutama yang mau nikah atau yang sudah nikah, kembali lagi pada niat baik dalam pernikahan. Kalau niat baik dalam pernikahan, Allah tadi akan jamin ya, akan jamin oleh Allah, akan dicukupi ya, akan diberikan kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya itu.
berjaya. Tadi disebut yang berkecukupan orang yang berjihad dengan Allah, orang nikah dan orang yang mau memerdekakan hamba saya berikan dirinya. Ada nama yang lain juga orang yang menuntut ilmu, Ternyata saya lihat semuanya itu Allah menjatuhkan jaminannya itu di baiknya niat semuanya itu. Di baiknya niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anak-anak kita, turunan-turunan kita keselamatan, perlindungan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keharmonisan, mudah-mudahan menjadi dzurriyyatan thayyibah, mudah saleh, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul du'a. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.